Hai Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas soal fisika, Olimpiade Fisika tingkat provinsi tahun 2017. Jadi OSP tahun 2017 soal nomor 2. Nah, diberikan ada dua buah bola, masing-masing bermasa M1 dan M2, dengan jari-jari sama-sama berjari-jari R, ya R besar, di atas bidang datar. Nah, benda M1 ini menggelinding tanpa slip menuju ke M2 yang sedang diam. Jika tumbukan antara benda satu dan benda dua ini adalah elastis, ya elastis sempurna, lalu massa benda dua itu dua kali massa benda satu. Tentukan pertama kecepatan pusat massa masing-masing benda setelah tumbukan. Yang kedua, tentukan kecepatan pusat massa masing-masing benda setelah lama dari tumbukan. Jadi setelah tumbukan beberapa saat kemudian, ya setelah T detik gitu ya, lalu benda tersebut akan kembali menggelinding tanpa slip. Karena setelah tabrakan, sesaat setelah tabrakan, mereka mengalami slip gitu ya. Tapi setelah berapa lama kemudian akhirnya menjadi tanpa slip. Yang ketiga, tentukan persentase energi yang hilang akibat tumbukan tersebut. Oke, pertama-tama kita akan menganalisa dulu ya. Ini saya gambarkan sketsa skenarionya. Yang pertama, benda 1 M1 memiliki kecepatan V1. Lalu di sini dia bergerak sambil bergerak translasi tapi juga berotasi, gerak menggelinding tanpa slip. Benda M2 2 kali M1 diam ya, sedang diam, V2-nya 0. Ketika bertabrakan, benda M1 mengalami impuls ke kiri, pada saat yang sama benda 2 mengalami impuls yang ke kanan, gaya aksi reaksi ya, besarnya sama ya. Lalu waktu sentuhnya tentu saja sama ya kan. Lalu setelah tabrakan ini menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Ini sesaat setelah tabrakan ya. Sesaat setelah tabrakan benda M1 menjadi V1 aksen, benda M2 menjadi V2 aksen. Nah, setelah bertabrakan ini, di sini hanya berlaku, di sini adalah gaya interaksi internal. Maka berlaku hukum konservasi momentum atau hukum kekekalan momentum gitu ya. M1 kali V1 tambah M2 kali V2, momentum sebelum tumbukan akan sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Total momentum benda 1 dan benda 2 sesudah tumbukan, sesaat setelah tumbukan ya. Nah, mula-mula di sini M1 kali V1 ya. Lalu di sini mula-mula V2-nya itu 0. Lalu di sini M1 V1 aksen tambah. Nah, ini massa benda 2 2 kali M1. Ini semua bisa dibagi M1 semua gitu ya. Jadi ini dibagi M1, dibagi M1, dibagi M1, maka V1 sama dengan V1 aksen tambah 2 V2 aksen. Nah, ini kita dapat satu persamaan. Lalu kita juga tahu bahwa setelah tumbukan ini, interaksi yang terjadi apa? Interaksi saat tumbukan itu ternyata tumbukan elastis sempurna. Maka koefisien restitusinya adalah 1. E-nya sama dengan 1. Apa itu E? Teman-teman bisa menonton video saya mengenai ini ya. Mengenai momentum sama impuls. Di situ saya sudah jelaskan E ini apa gitu ya. Nah, E ini adalah minus V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 kurang V1 sama dengan 1. Nah, di sini V2-nya adalah 0 ya. Di situ kita masukkan V2 0 minus, saya bisa pindahin ke atas atau bisa pindahin ke bawah. Saya kalikan ke bawah ya. Ini menjadi V1, V1 kalikan ke kanan, maka kita dapatkan V2 aksen minus V1 aksen sama dengan V1. Jadi sekarang kita dapat dua persamaan. Saya tuliskan ulang ya. Persamaan yang pertama adalah yang ini, V1 aksen tambah 2 V2 aksen sama dengan V1, ini V1 ya. Lalu yang kedua ini saya tuliskan di bawah. Lalu saya mau hilangkan V1 aksennya. Ini dijumlah. Ya, ketika ini dijumlah, maka di sini menjadi 2 V2 aksen tambah V2 aksen menjadi 3 V2 aksen sama dengan V1 tambah V1 menjadi 2 V2. Oke. Nah, sekarang V2 aksen adalah 2 dibagi 3 ya. 3-nya saya pindah ke sana menjadi pembagi 2 per 3 V1. Kalau V2 aksennya 2 per 3 V1, berapa V1 aksennya? Masukkan ini ke sini. Ya. Jadi ini adalah 2 per 3 V1. V1 pindah ke sana. 2 per 3 dikurang 1. Ini kan 1 V1 ya. Ini kan 2 per 3 V1 dipindahin. Jadi 2 per 3 kurang 1. V1 aksen pindah ke kanan. Jadi V1 aksen adalah 2 per 3 V1 kurang V1. Yaitu min sepertiga V1. Jadi ini adalah kecepatan masing-masing benda setelah terjadinya tumbukan. Sesaat ya. Sesaat setelah terjadi tumbukan. Nah, teman-teman, ini adalah hasil atau solusi untuk pertanyaan yang A ya. Jadi kecepatan pusat massa sesaat setelah tumbukan.
Sekarang bagaimana dengan ketika setelah tumbukan, maka di situ kan slip ya, mengalami slip. Mengapa? Karena sesaat setelah tumbukan, ini kan minus sepertiga V1 sebenarnya kemana? Ke kiri kan? Ke kiri. Tapi ini rotasinya masih ke kanan. Jadi ini slip nih. Ya, ini terjadi slip. Nah, perhatikan saat dia rotasi ke kanan begini, lalu dia geraknya ke kiri, maka di sini harus ada gaya gesek yang mengurangi. Ya, yang memperlambat rotasinya gitu ya. Sehingga nanti kecepatan bisa sama dengan kecepatan ke kirinya. Sehingga akan mengakibatkan kecepatan rotasi sama dengan kecepatan translasi. Ini kan kecepatan translasi ke kiri kan, tapi rotasi ke kanan. Maka di sini harus ada gaya gesek yang memperlambat rotasinya sehingga nanti dia bisa sama dengan gerakan translasinya. Oke. Nah, nanti ini berkurang rotasi melambat. Kecepatan ke kiri juga diperlambat nanti pada saatnya sama gitu ya. Yaitu W1 double aksen, lalu akhirnya di sini V1 double aksen. Saat disinilah setelah T detik kemudian ya, setelah gaya gesek bekerja selama T detik ini, maka di sini V1 double aksen ini akan sama dengan kecepatan putarnya ya, menjadi tidak slip. Ini kasus tidak slip, ini kasus masih slip. Slip sampai di sini tidak slip. Oke. Gaya apa saja yang bekerja? Sigma F sama M kali A. Ada gaya apa? Gaya gesek ya, kinetis, FK sama M kali A, maka A sama FK per M1. Ini adalah percepatan yang bekerja selama terjadinya slip itu. Lalu di sini juga ada rotasi, maka ada torsi. Ya, di sini ada FK dikali R sama dengan, nah di sini I kali alfa. Karena bentuknya adalah bola, 2/5 MR kuadrat kali alfa. Ini saya pindahkan ke kiri jadi 5/2 ya. Jadi 5 FK per 2 ya. Di sini R dibagi R kuadrat jadi per R di bawah. Maka alfanya adalah ini. Oke. Sekarang kita analisa gerak lurus beraturannya dulu ya. Gerak lurus berubah beraturan. Ini bukan GLB, tapi lebih tepat itu adalah GLBB ya. Ini ada koreksi ya. Ini GLBB. Oke. Nah, ini GLBB, maka waktu ini bergerak sampai di sini, ada G gesek yang bekerja, maka V-nya akan diperlambat sampai VT. Jadi VT sebenarnya V0 ya, tambah A kali T, di mana A-nya adalah ini. Oke. V1 double aksen sama dengan V2 double aksen tambah ini, ya kan? Nah, teman-teman, di sini saya pakai V1 aksennya ke kanan dulu ya. Nanti baru saya masukkan minusnya yang artinya sebenarnya ke kiri. Tapi nggak apa-apa, kita asumsikan ini kayak ke kanan. Maka ini positif dulu ya. Nanti setelah disubstitusikan ternyata negatif, artinya dia sebenarnya geraknya ke kiri. Oke, bentuk matematisnya seperti ini. Lalu yang gerak melingkar berubah beraturan, ketika dia berputar seperti ini, dihalangi oleh torsi, sehingga nanti omega T sama dengan omega 0 akan melambat akibat alfa kali T. Ya, jadi rotasi akan berkurang, sedangkan translasinya akan bertambah, nanti akan saatnya sama gitu ya kasusnya. Oke, ini omega double aksen ya, sampai di sini akhirnya awalnya omega 1 aksen di sini kurang. Nah, alfanya adalah ini, substitusikan ke dalam. Nah, teman-teman, sekarang setelah T detik kemudian ya, benda tidak slip. Nah, ini tetap sama ya. Ini saya kalikan R. R kali omega 1 double aksen, R kali omega 1 aksen kurang R dikali ini, semua kalikan R, kalikan R, ini habis, nggak ada R-nya. Perhatikan, R kali omega 1 double aksen, itu adalah omega R ya, itu adalah V rotasi. V rotasi sama dengan V translasi, yaitu V1 double aksen. Ya, ini kan V translasi. V rotasi sama V translasi, karena kondisi di sini dia slip. Berarti ini kalau kalikan R, saya boleh tuliskan V translasinya, V1 double aksen. Ini omega 1 aksen masih di sini, ketika dikalikan R, ini nggak bisa jadi V translasi ya, nggak sama. Mengapa? Karena masih slip, masih kepleset. Berarti di sini saya cukup tuliskan omega 1 aksen kali R. Jadi saya tidak tulis V gitu ya, agar tidak rancu. Karena sekali lagi di sini kondisinya V rotasi sama V translasi nggak sama. Oke, sekarang saya tuliskan ulang yang bagian ininya ya, saya tuliskan ke kanan. Saya kalikan 5/2, kalikan 5/2, kalikan 5/2 seperti ini. Mengapa? Supaya bisa dieliminasi dengan bawah. Ini saya tuliskan di bawahnya. Oke ya, tuliskan di bawahnya. Lalu di sini kan plus, ini minus, saya jumlah. Jadi ini tambahin 5/2 tambah 1, 7/2. 5/2 V1 double aksen, V1 aksen ini omega 1 aksen kali R di sini. Ya, ini omega 1 aksen. Perhatikan, omega 1 aksen itu sama aja dengan omega awal. Mengapa? Karena pada waktu terjadi tabrakan,
interaksi gayanya itu impulsnya hanya bekerja pada pusat massa. Saya ulangi, pusat massa ya itu bekerja gaya impuls sesaat pada waktu tabrakan. Itu sebabnya omega 1 aksen atau kecepatan sudut ya saat terjadinya tabrakan itu tidak berubah. Yang berubah hanya kecepatan translasinya karena interaksi gayanya hanya menuju ke pusat benda. Jadi tidak mengubah ininya ya. Karena waktu di awal bergerak nggak slip, nabrak. Nah, waktu nabrak, gayanya yang bekerja hanya ke pusat benda. Jadi tidak ada torsi yang mengubah kecepatannya. Yang mengubah kecepatan itu nanti pada waktu dia dalam kondisi tidak slip. Nah, itu sebabnya omega 1 aksen itu sama aja dengan omega 1 awal. Ya, jadi kecepatan sudutnya nggak berubah. Oke ya. Kecepatan sudutnya nggak berubah dengan pada waktu di awal, sesaat sebelum tabrakan. Ya, sesaat sebelum tabrakan masih omega 1, setelah tabrakan sesaat jadi omega 1 aksen, baru berkurang akibat gaya geseknya. Tapi omega 1 aksen sama dengan omega 1. Nah, ini 72 V1 double aksen sama dengan, nah ini omega 1 tadi apa? Kalau kita lihat dari kasus yang awal-awal sebelum tabrakan, itu adalah V1 bagi R. Mengapa? Karena sebelum tabrakan nggak slip, ya tidak slip. Kan V sama omega kali R kan? Ini V1 aksen baru saya substitusikan ke dalam ya yang tadi kita sudah dapatkan dari nomor A. V1 aksen min sepertiga V1. Jadi ini R kali R coret jadi V1, ini menjadi 5/2 min sepertiga jadi 5/6. Maka 7/2 itu saya pindahin jadi 2/7 dikali ini 1 dikurang 5/6 1/6. Oke ya. Maka V1 double aksen adalah 1/21 V1. Jadi ini adalah setelah tabrakan. Perhatikan teman-teman, ini benda satu ya. Benda satu setelah tabrakan kan dia slip. Lalu berapa lama kemudian menjadi V1 double aksen. Nah, di sini kondisinya nggak slip. Maka kecepatan benda satu pada saat dia tidak slip setelah T detik kemudian dari sesaat setelah tabrakan adalah 1/21 V1-nya. Nah, ini kan agak panjang ya. Sekarang kita mau hitung yang benda 2. Benda 2 juga sama ya. Dia nanti benda 2 setelah tabrakan dia slip dulu, slip sampai tidak slip. Nah, di situ ada rentang waktu beberapa detik kemudian. Kalau analisa dengan cara seperti ini bisa juga, tapi agak panjang. Saya coba analisa dengan cara yang lain. Biar teman-teman memiliki skill atau pemahaman yang lebih kaya gitu ya. Saya menggunakan konservasi momentum sudut. Nah, saya pakai acuan tanah. Mengapa saya pakai acuan tanah? Ada alasannya. Nanti saya jelaskan ya. Teman-teman perhatikan, sesaat setelah tabrakan, ini kan masih belum muter kan? Berarti omega 2 aksen, kecepatan sudut setelah tabrakan, ya sesaat setelah tabrakan ini masih 0. Ya, yaitu omega 2. Omega 2 aksen sama dengan omega 2. Ya. Nanti baru setelah di sini, dia ternyata bergerak translasi, ada gaya gesek menghalangi, lama-lama muncul namanya kecepatan rotasi. Sampai di sini kecepatan rotasinya sama dengan kecepatan translasinya. Tapi di sini masih kepleset, slip gitu ya, masih kepleset. Sampai di sini, T detik kemudian, baru kecepatan rotasinya sama dengan kecepatan translasinya. Oke. Pada waktu saya menggunakan acuan tanah, di sini kan perhatikan teman-teman ya. Gayanya bekerja di sini. Kalau saya menggunakan acuan tanah sebagai sumbu rotasi, ya kan momentum sudut kan pasti ada sumbu rotasinya ya. Di situ berarti apa? Ketika gayanya menuju ke sumbu rotasi, itu berarti torsinya 0. Sekali lagi, karena saya menggunakan acuan tanah dan gaya yang bekerja hanya gaya gesek, lalu sejajar atau segaris dengan acuan yang saya gunakan atau sumbu putarnya ya. Gayanya itu segaris dengan sumbu putar yang saya gunakan. Berarti torsinya 0 karena nggak ada lengan momen, ya kan? Sigma taunya 0. Akibatnya, momentum sudutnya tidak berubah. Momentum sudut pada saat di slip sini sampai di sini momentum sudut saat tidak slip itu pasti sama, ya karena torsi luarnya 0. Oke. Nah, momentum sudut pada saat di sini berapa? Karena dia sumbunya itu bukan di pusat benda tapi sumbunya itu di tanah, maka momentum sudutnya adalah momentum sudut di pusat benda ditambah dengan pergeserannya. Masih ingat ya? Itu hukum perubahan atau hukum paralel daripada inersia, momen inersia. Teman-teman bisa melihat ya di dalam pembahasan saya khusus dinamika benda tegar atau dinamika rotasi benda. Di situ saya ada memakai atau saya ada menurunkan rumus untuk inersia
pada sumbu yang lain. Di situ saya menurunkan rumusnya. Nah, khusus momentum juga sama. Karena momentum terhadap sumbunya bukan di sumbu pusat bendanya, tapi di sumbu di sini, itu sama aja momentum dengan sumbu di pusat benda ditambah dengan pergeserannya. Atau ditambah dengan momentum benda di titik ini ya. Yaitu M kali V kali R. Ditambah I kali omega. Ini adalah momentum pada dengan sumbu putar pada pusat massa benda. Ini adalah benda dianggap titik dengan jarak R ya, lalu momentumnya adalah M kali V kali R. Oke ya. Nah, M kali V kali R di sini M-nya M2 ya karena benda 2. V2-nya apa nih? V2-nya adalah V2 aksen sesaat setelah tabrakan ini. I2 kali omega 2 aksen sama dengan, nah di sini juga sama karena jaraknya ini adalah R, berarti bendanya anggapnya benda titik ya dengan kecepatan V2, berarti M2 kali R kali V2 double aksen ditambah dengan ini momentum sudut tapi dengan sumbu di pusat bendanya karena ini kan pergeseran itu ya, makanya harus ada tambahin begini. Oke. Nah sekarang ini M2 kali R, V2 aksennya tadi sudah kita ketemu 2/3 V1. Perhatikan W2 aksen ini mula-mula 0. Karena sesaat setelah tabrakan dia belum muter kan. Belum ada kecepatan sudut gitu ya. Oke, maka di sini omega 2 aksen sama dengan omega 2 berarti 0. M2 kali R kali V2 double aksen tetap tambah. Nah I2 adalah 2/5 M2 kali R kuadrat dikali, perhatikan saat kondisi di sini V2 double aksen sama omega 2 double aksen ini tidak slip. Berarti omega 2 double aksen dikalikan R sama dengan V2 double aksen. Kecepatan rotasi sama dengan kecepatan translasinya. Tidak slip ya. Berarti jadi begini. Oke, R-nya bisa dicoret nanti. Ini 2/3 M2 RV1. Ini 2/5 ditambah 1 menjadi 7/5. Oke, ini ada M2 dicoret. M2-nya, R-nya juga dicoret. Maka V1 ya, V2 aksen ini 7/5 saya pindah ke sana jadi 5/7 menjadi V2 double aksen adalah 10/21 V1. Ini adalah benda 2. Jadi kita sudah dapat benda 1 dan benda 2-nya ya, V1 double aksen dan V2 double aksen, kecepatan benda saat sudah tidak slip. Nah, sekarang kita mau hitung perubahan energi kinetiknya. Berapa besar persentase energi kinetik yang hilang? Nah, energi kinetik awal totalnya adalah setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah I1 omega 1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ini sesaat setelah tumbukan. Kenapa tidak menggunakan kecepatan sebelum tumbukan? Sama saja, karena ingat elastis sempurna. Jadi, sesaat sebelum tumbukan dan sesaat sesudah tumbukan energi totalnya pasti sama. Ya, nah ini saya coba hitung pakai rumus yang sesaat setelah tumbukan, makanya V1 aksen. Ya, lalu tidak hanya translasi tapi ada rotasinya untuk kedua benda 1, benda 2. Oke. Ini tadi V1 aksen sepertiga ya, sepertiga V1 jadi 1/9 V1 kuadrat karena sepertiga di kuadrat ini. Nah, I1 adalah M1 kali R kuadrat, omega 1 aksen adalah V1 per R ya, V1 per R. Ingat omega 1 aksen adalah omega 1. Ya, karena sekali lagi analisa yang sebelumnya. Lalu 1/2 kali M2. 1/2 kali M2. M2 adalah 2M1. 1/2 kali 2. Ya habis jadi M1. V2 aksen apa? 2/3. V2 aksen itu 2/3 V1. Jadi 4/9 V1 kuadrat. Ditambah dengan, nah omega 2 ini. Omega 2 sama aja omega 2 aksen itu sama ya. Itu 0. Oke ya. Nah di sini saya sederhanakan. Ini M1 V1 kuadrat keluar ya. Ini setengah kali 1/9 1/18. Lalu di sini ada M1 kali V1 kuadrat, ini ada 1/5 di sini. Lalu sini ada M1 kali V1 kuadrat ada 4/9. Maka ini kalau kita jumlahkan, samakan penyebut 5/90 tambah 18/90 tambah 40/90. Kita dapatkan ini adalah 7/10 ya. Ini kalau disederhanakan ya. Ini 45 tambah 18 ya. Ini kalau dibagi 9 atasnya bawah bagi 9 jadi 7/10. M1 V1 kuadrat. Atau kita coba menghitung sesaat sebelum tumbukan. Sesaat sebelum tumbukan berarti ini V1 kuadrat, I1 omega 1 kuadrat, ini V2 kuadrat tambah I2 omega 2 kuadrat. Perhatikan sesaat sebelum tumbukan ini adalah 0. Benda 2 0 0 ya. Ini 0 sama 0. Ini sesaat sebelum tumbukan, ingat V1 kuadrat ini R kali omega ini sama dengan V1. Mengapa? Karena nggak slip. Sebelum tumbukan kan masih tidak slip ya. Gerak menggelindingnya masih sempurna.
ternyata hasilnya ada 70-10 M1 V1 kuadrat. Sama kan? Kenapa? Karena elastis sempurna, tidak ada energi kinetik total yang hilang. Nah sekarang setelah tabrakan ya lalu terjadi slip, lalu kemudian benda satu nanti akan melambat jadi sama, benda dua juga sama gitu ya. Nanti berarti di sini ada gaya gesek bekerja kan? Karena ada gaya gesek ini nanti menyebabkan energi kinetiknya nggak lagi 7/10. Nah kita mau hitung energi kinetik setelah dari kondisi tidak slip sampai kepada slip ya. Nah ini energi kinetik saat dia sudah tidak slip di akhir ya, setengah M1 V1 double aksen kuadrat tambah setengah I1 omega 1 double aksen kuadrat dan seterusnya. Setengah M1 ini tadi apa, V1 double aksen ini 1/2 V1, teman-teman bisa lihat dari data sebelumnya ya, sudah kita temukan omega 1 double aksen ini sama saja V1 double aksen per R. Kenapa? Karena nggak slip ya, karena nggak slip. Oke, terus I1 apa? I1 adalah 2/5, setengah kali 2/5 1/5 ya, M1 R kuadrat. Ini setengah kali M2, M2 itu apa? 2 kali M1, 2 kali setengah habis, jadi M1 saja. V2 double aksen itu 10/21 V1 ya. Setengah kali I2, apa itu I2? I2 adalah 2/5 MR kuadrat, 2/5 kali setengah 1/5 MR kuadrat ya. Hati-hati ini masih M2 ya, belum M1 ya. Ini karena tidak slip maka V2 double aksen per R kuadrat. Oke, ini jadi setengah M1 kali V1 kuadrat 1/21 kuadrat, saya tahu di sebelah sini. Ini saya munculkan setengah ya, setengah M1 V1 kuadrat, setengah kali 2/5 berapa? 1/5 tadi ya. Sini ada 1/21 kuadrat ya. Kenapa di sini ada 1/21 kuadrat? Nanti kita coba lihat ya. Karena tentu saja di sini V1 double aksen. Masih ingat V1 double aksen apa? 1/21 V1. 1/21 kuadrat. Nah, V1 kuadrat saya pindahin ke depan di sini. Oke ya. Yang ini juga sama, ini jadinya setengah, saya setengahnya munculkan ke depan. Ini kan 100/21 ya. 100/21 kuadrat, sorry. 100/21 kuadrat. 100 saya munculkan setengah, berarti harus ada 200 di sini. Ya. Supaya ada setengah MV kuadrat semua. Yang sebelah kanan di sini saya juga munculkan setengah MV kuadrat. Nah, di sini harus ada 80 1/21 kuadrat. Karena V2 double aksen 1/21 V1 kuadrat ya. V1 kuadrat pindah ke depan ada 1/21 kuadrat. Kenapa di sini harus ada 80? Karena setengah dikali 80 itu 40. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi di sini M2-nya ya, M2-nya itu adalah 2 kali M1. Ini 2/5 ya. Jadi supaya bisa menjadi seperti yang tadi gitu ya, maka mau nggak mau kita harus ada 80 di sini. Oke, nah sekarang ini menjadi setengah M1 V1 kuadratnya sama 1/21 kuadrat, saya faktorkan keluar. Di 1 tambah 25 tambah 200 tambah 80. Ini 1/21 kuadrat gitu ya. Saya kalikan yang ini ke atas menjadi seperti ini. Nah, berarti persentase energi yang hilang berapa? Nah, sigma EK akhir, total energi kinetik akhir kurang awal, dibagi dengan awal, kali 100%. Itu adalah persentase energi yang hilang. Yang akhir adalah ini. Ya, saya tuliskan ulang. Dikurang yang awal yang tadi ya, yang kita dapat di halaman sebelumnya. Nah, ini kenapa saya kalikan setengah, biar nanti biar saya pakai 14, setengah kali 14 kan 70/10. Supaya nah di sini ada setengah MV kuadrat, di sini juga ada setengah MV kuadrat. Di bawahnya juga sama, ada setengah MV kuadrat. Ya, bisa dicoret nanti. Nah, setengah MV kuadrat dibagi dengan setengah MV kuadrat ya, dengan di bawah ini dibagi ini habis, setengah MV kuadrat dibagi ini, sisanya tinggal angka dikurang angka ini ya. 14/10. Yang bawah juga tinggal 14/10 kali 100%. Oke? Hasil akhirnya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Di sini saya sampai di sini saja. Ini tinggal pakai kalkulator gitu ya, atau teman-teman hitung secara manual. Tapi intinya adalah teman-teman di dalam menghitung energi kinetik gitu ya, tentu saja harus hati-hati ya, khususnya untuk menghitung V1 aksen, V1 double aksen, dan untuk benda duanya ya. Lalu energi kinetik yang hilang adalah ini. Oke? Saya sudahi pembahasan saya sampai di sini ya. Tetaplah tonton video dari Bengkel Mafia. Salam semangat!